Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Hidayat, angkatan 16, nomor daftar hadir 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang saya buat, yaitu berisi tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Langsung saja, yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri secara sederhana berarti bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap apa yang telah kita laksanakan atau tugas yang kita lakukan. Jadi akuntabilitas berupa pertanggungjawaban bisa berupa bukti nyata atau laporan nyata. Terus selanjutnya, dalam konsep akuntabilitas ada aspek-aspek akuntabilitas yang meliputi. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, bagaimana hubungan kita terhadap rekan kerja, institusi, ataupun stakeholder. Terus berorientasi pada hasil, jadi ada hasil yang didapat. Terus akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, jadi harus ada laporan sebagai bukti itu sendiri. Terus selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau memerlukan bisa berupa penghargaan atau hukuman atau punishment. Yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu bagi PNS atau ASN tentunya. Nah, dalam konsep akuntabilitas juga ada fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu peran demokratis, bagaimana jadi akuntabilitas menjadi kontrol demokratis. Terus selanjutnya peran konstitusional, jadi bagaimana akuntabilitas berperan untuk mencegah adanya korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya akuntabilitas memiliki peran belajar, yaitu bagaimana seorang ASN belajar untuk bekerja yang lebih efektif dan efisien tentunya. Nah, dalam konsep akuntabilitas ada memiliki tingkatan, di mana tingkat yang pertama atau sebagai pondasi awal yaitu akuntabilitas personal. Jadi akuntabilitas bagaimana seseorang itu memiliki nilai-nilai kejujuran, nilai moral, dan nilai etika. Terus selanjutnya akuntabilitas individu, yaitu bagaimana hubungan individu dengan rekan, dengan individu atau dengan kelompok. Selanjutnya ada akuntabilitas kelompok, yaitu bagaimana cara kita atau seorang itu bekerja sama dalam suatu kelompok, dalam suatu organisasi, atau istilahnya bermusyawarah. Terus selanjutnya akuntabilitas organisasi. Di sini ya berupa laporan kinerja, pertanggungjawaban sebagai hasil atau atas kerja yang telah kita lakukan. Terus terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu pertanggungjawaban kepada secara langsung kepada stakeholder, atau misalkan posisi saya di sini sebagai guru yaitu pertanggungjawaban terhadap misal kepala sekolah, yang utama yaitu siswa dan orang tua siswa. Nah, dalam mekanisme akuntabilitas ada namanya dimensi akuntabilitas, yaitu meliputi kejujuran dan hukum, bagaimana berperilaku sesuai hukum yang berlaku, jujur, berintegritas. Terus dimensi program, dimensi akuntabilitas program, yaitu bagaimana kita membuat suatu program rancangan yang jelas untuk dilaksanakan. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu harus memiliki program yang jelas. Terus proses, nah bagaimana proses ini kita laksanakan sesuai program yang telah kita buat. Lalu ada kebijakan sebagai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Nah, dalam mekanisme akuntabilitas juga ada di sini akuntabilitas birokrasi yang ada di Indonesia. Secara sederhana atau singkat yaitu yang pertama ada perencanaan strategis. Ini berupa rencana, bisa sering kita dengar ada rencana jangka panjang atau
rencana jangka menengah. Nah, kalau di sekolah itu biasanya ada juga setiap guru punya rencana tahunan maksudnya, dan rencana semester contohnya. Nah, terus yang kedua, kontrak kinerja. Jadi memiliki kontrak kinerja yang jelas. Contohnya kalau di sekolah atau di lingkungan sekolah itu ada setiap awal semester kepala sekolah membuat surat keputusan atau surat pembagian tugas. Jadi di sana jelas disebutkan apa yang perlu kita lakukan, bagaimana beban kerja kita dan sebagainya. Terus yang ketiga itu laporan kinerja. Biasanya ini di sekolah berupa SKP. Nah, dalam mekanisme akuntabilitas ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Nah, di sini kalau sebagai seorang guru tentunya biasanya setiap mau pembelajaran ada istilah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terus yang kedua itu rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, guru juga ada membuat sebuah RPP atau rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan tadi. Terus lakukan implementasi monitoring dan kemajuan. Nah, dan yaitu melakukan secara langsung atau mengimplementasikan apa rencana yang sudah kita buat. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan laporan secara lengkap. Jadi laporannya bisa berupa nilai siswa, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan lain-lain. Setelah itu berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Nah, dari nilai siswa kita bisa melakukan evaluasi untuk selanjutnya pembelajaran bagaimana strategi yang lebih baik agar mungkin nilainya lebih baik lagi. Akuntabilitas dalam konteks organisasi. Nah, yang pertama transparansi dan akses informasi. Jadi bagaimana keterbukaan dalam suatu lingkungan kerja. Misalkan di sini pimpinan bagaimana berlaku terbuka kepada semua pegawainya tanpa terkecuali. Contohnya di sekolah biasanya kami kepala sekolah mengadakan rapat setiap awal tahun untuk membahas rencana penggunaan dana BOS. Terus yang kedua, praktik kecurangan, fraud, dan perilaku korup. Ini bagaimana pimpinan berlaku tidak adil, misalkan menganak-emaskan satu pegawainya karena misalkan ada ikatan keluarga. Terus penggunaan sumber daya milik negara. Nah, ini sering terjadi, bagaimana penggunaan yang seharusnya untuk bekerja untuk dinas dipakai untuk kepentingan pribadi, bisa berupa motor misalnya atau mobil, bahkan rumah yang seharusnya ditinggali tidak ditinggali. Yang keempat, menyimpan dan penggunaan data informasi penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Jadi di sini bagaimana penyalahgunaan informasi atau data dan informasi pemerintah. Terus yang terakhir di sini tidak terlihat ketinggalan, yaitu konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan pribadi dan kepentingan stakeholder atau kepentingan halayak, misalkan kepentingan siswa dan kepentingan pribadi seorang guru atau kepala sekolah. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana cara PNS yang akuntabilitas, yaitu yang pertama PNS bertindak sesuai dengan persyaratan yang ada atau sesuai kode etik yang ditetapkan oleh suatu instansi. Terus PNS tidak mengganggu, menindas atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Tentunya harus terus bekerja sama, bermusyawarah, tidak boleh mengganggu atau diskriminasi. Terus kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif tentunya. Nah, itu saja penjelasan saya tentang akuntabilitas. Lanjut kita penjelasan ke materi nasionalisme. Nasionalisme
Sedikit pengertian tentang nasionalisme, yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, jadi memiliki perasaan yang sama entah itu kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan hidup tentunya. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, di sini nasionalisme tentunya erat kaitannya dengan nilai Pancasila. Jadi di sini nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, contohnya yang pertama itu pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana bangsa yang agamis. Jadi bangsa yang menjalankan perintah atau kewajiban agama masing-masing. Terus sila yang kedua, bangsa yang menghormati HAM. Jadi sesuai dengan isi sila kedua yaitu berlaku adil, menghormati hak setiap individu, hak asasi manusia. Terus sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, contohnya yaitu bangsa yang cinta tanah air tentunya. Jadi bagaimana contoh sangat sederhana bagaimana kita di lingkungan kerja, mungkin bahkan di lingkungan masyarakat, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa bangsa. Terus sila keempat yaitu bangsa yang demokratis, jadi bangsa yang suka berdemokrasi, bermusyawarah. Contohnya seperti mungkin sudah sering kita lakukan, bagaimana kita berpartisipasi dalam pemilu atau bahkan menjadi anggota sebagai anggota pemilihan. Terus yang terakhir sila kelima yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Nah, jadi untuk yang terakhir, bagaimana nasionalisme seorang ASN? Ada 3, yaitu yang pertama pembuat dan pelaksana atau sekaligus pelaksana kebijakan publik. Jadi ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada jadi setiap membuat kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan publik bangsa atau orang banyak. Terus ASN harus memiliki karakter orientasi kepublikan yang kuat, mampu menjalankan apa yang telah dia buat tadi atau melaksanakan, mengaktualisasikan dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Terus yang kedua yaitu ASN sebagai pelayan rakyat, bersikap adil, tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya, berlaku adil. Terus profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Terus selanjutnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Terus ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa tentunya. Bagaimana ASN itu perekat mempersatukan bangsa dengan cara misalnya bersikap netral dan adil. Terus yang kedua mengayomi kepentingan kelompok minoritas, jadi tetap memperhatikan minoritas, tidak melulu atau tidak boleh mengutamakan hanya mayoritas, semuanya sama, tidak boleh diskriminatif. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu menjadi figur atau menjadi contoh tentunya bagi masyarakat di lingkungan sekitar atau di tempat kerja kita sendiri. Nah, itu saja penjelasan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.